Welcome to Felix Chris Channel. Kita kembali lagi akan bercerita membahas sesuatu di Felix Story kali ini. Dan bahasan kita kali ini melibatkan ratusan ribu nyawa yang harus melayang karena konflik dan keserakahan dan mungkin politik dan segala macam sebabnya ya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa klik like dan subscribe channel ini jadi kamu bakal tahu kira-kira Felix Story apa lagi selanjutnya yang akan muncul di channel ini ya. Genosida atau genocide itu adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan suku bangsa tersebut. Jadi bisa apapun bentuknya, pembunuhan, melalui perang, atau melalui kamp konsentrasi, dan segala macam. Kalau dilihat dari asal katanya, kata genosida ini terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, itu genus yang berarti ras atau suku, dan juga bahasa Latin side atau pembunuhan, jadi genocide. Nah, kata genosida ini sendiri pertama kali diciptakan oleh seorang pengacara Polandia, yaitu adalah Raphael Lemkin di tahun 1944. Kenapa? Nah, karena waktu itu Raphael ini menggalang sebuah kampanye agar genosida diakui dan dimasukkan dalam hukum dunia sebagai kejahatan internasional. Sampai akhirnya berhasil nih di tahun 2018, tepatnya 28 Agustus, genosida itu pertama kali diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional pada 1946 oleh Majelis Umum PBB. Oke, terus genosida apa yang sampai sekarang tercatat sebagai genosida yang terparah dan terburuk? Ada beberapa nih, kita bakal bahas ya. Dari yang pertama, genosida Armenia yang terjadi di tahun 1915 sampai 1923. Jadi sepanjang rentang waktu tahun itu, mulai dari tahun 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman itu dikumpulkan, dideportasi, dan dieksekusi atas perintah pemerintah pada waktu itu. Dan pembantaian, pemulangan, deportasi paksa, sampai kematian karena penyakit di kamp-kamp konsentrasi ini diperkirakan sudah menewaskan lebih dari 1 juta etnis Armenia, Asyur, dan Yunani di rentan waktu 1915 sampai 1923. Kenapa kok sampai bisa ada genosida Armenia ini? Menurut catatan, akarnya itu terletak pada runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Nah, pada pergantian abad ke-20, Kekaisaran Ottoman ini yang dulu punya wilayah cukup besar, akhirnya runtuh satu persatu wilayahnya, sampai akhirnya Kekaisaran Ottoman kehilangan semua wilayah di Eropa selama Perang Balkan, dan menciptakan ketidakstabilan di antara kelompok-kelompok etnis nasionalis gitu. Jadi mulai tergoncang pemerintahannya, nggak ada kontrol, sampai akhirnya mungkin ya sejak saat itulah mulailah etnis-etnis tertentu dibantai, yaitu salah satunya Armenia. Yang kedua termasuk yang paling parah dan sampai sekarang masih terus dibahas, karena bisa dibilang, mungkin nggak bisa dibilang paling terkenal ya, tapi mungkin paling parah, itu adalah Holocaust oleh Nazi Jerman. Mulai berkuasa di tahun 1933, Partai Nazi Jerman ini akhirnya menerapkan strategi yang keji banget, itu mulai dari penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan ras Jerman secara etnis. Korbannya 6 juta orang Yahudi, 5 juta orang Slavia, Roma, disabilitas, orang-orang dari saksi Yehova, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust Nazi Jerman. Nah, nggak sampai di situ aja, ternyata tercatat juga sepanjang malam di tanggal 9 sampai 10 November 1938, itu terjadi kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, negara bagian Cekoslowakia yang dikuasai Jerman, dan menargetkan orang-orang Yahudi. Mulai dari tempat bisnis, tempat ibadah, dihancurkan, dan malam ini juga dikenal sampai sekarang dengan sebutan Kristallnacht atau malam kaca pecah, karena semuanya hancur. Kemudian kalau statistiknya, selama 2 malam ini ratusan dan mungkin bahkan ribuan sinagoga itu dibakar, rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian lebih dari 7.000 bisnis milik Yahudi dijarah, dihancurkan, dan hampir 100 orang Yahudi terbunuh selama kerusuhan. Totalnya sekitar ada 30.000 pria Yahudi akhirnya ditangkap dan diangkut ke kamp konsentrasi, yang ujungnya adalah mati juga, gitu sama aja. Yang ketiga dari wilayah ASEAN, ini adalah Khmer Merah Kamboja.
Nah, ini dimulai di tahun 1975. Waktu itu adalah kelompok Khmer Merah ini mengambil alih pemerintahan Kamboja dan mereka mulai semacam riset gitu ya, atau pendidikan ulang dan mentargetkan para pembangkang politik termasuk kalangan dokter, guru, dan siswa yang dicurigai itu masih setia pada pemerintahan sebelumnya. Mereka akhirnya dibawa dan disiksa di penjara Tuol Sleng yang memang terkenal kejam, dan dalam 4 tahun setelah Khmer Merah ini berkuasa, antara 1,7 sampai 2 juta warga Kamboja tewas dalam killing field atau di ladang pembantaian Khmer Merah. Terus nih, kalau kamu misalnya sempat main ke Kamboja, di sana selain wisata sejarahnya yang bagus banget juga, ternyata ada juga di Phnom Penh, itu ada satu museum yang namanya Tuol Sleng Genocide Museum. Museum ini itu sebuah bangunan sekolah SMA yang pada masa kekuasaan Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, itu jadikan penjara dan tempat penyiksaan. Korbannya itu ada sekitaran 17.000 orang yang pernah masuk dan disiksa di tempat ini, kemudian juga dibawa ke killing field, kemudian di sana mereka dibunuh. Dikubur, ada mungkin yang dikubur hidup-hidup, ada dikubur secara massal, dan bekas-bekas kekejaman Pol Pot ini itu bisa dilihat di sana. Ada satu lemari kaca, itu isinya ada 8.000 tengkorak yang dijajar satu persatu untuk membuktikan bahwa ini pengingat itu rezimnya Pol Pot emang kejam banget. Termasuk juga di sana ditemukan ada 129 kuburan massal, dan sampai saat ini 43 diantaranya memang belum digali dan tetap dibiarkan seperti apa adanya. Yang keempat adalah genosida di Rwanda. Ini termasuk salah satu yang paling parah dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Jadi, ini lebih ke mungkin pemusnahan suku ya, karena kalau di Rwanda itu ada sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat yang dibantai dalam satu program genosida yang diorganisir selama kurang lebih 100 hari. Dan ini menjadikan genosida ini sebagai pembantaian tercepat di dunia. Totalnya ada 3 etnis utama di Rwanda, itu etnis Hutu, Tutsi, dan Twa. Dan hampir 85% dari populasinya adalah Hutu, yang menjadikan kelompok Hutu ini mayoritas di Rwanda. Tutsi sendiri itu terdiri dari 14% populasi dan Twa hanya 1%-nya. Nah, waktu itu ceritanya nih, lagi-lagi kekuasaan kolonial Belgia percaya bahwa Tutsi yang hanya 14% ini lebih unggul dari 2 etnis yang lain. Dan mereka menempatkan etnis Tutsi yang bertanggung jawab atas Rwanda. Tapi, karena akhirnya pemerintahan kolonial Belgia mulai memberikan lebih banyak kekuatan pada etnis Hutu, sampai akhirnya Hutu nih kuat banget dan mendapatkan banyak dukungan dan pengaruh, akhirnya mereka mulai mengusir etnis Tutsi dari Rwanda dan secara signifikan menurunkan populasi etnis Tutsi. Mengusir tanda kutip ya, bukan cuma mengusir jauh, tapi juga dibantai. Selanjutnya, konflik Bosnia. Ini sedikit sejarah, karena kalau ngomongin Bosnia ini sudah berpuluh-puluh tahun juga. Jadi sebelum ke Bosnianya, kita harus tahu dulu tentang Yugoslavia, yang merupakan sebuah negara yang pernah ada di Tenggara Eropa. Negara ini ada di tahun 1918 sampai tahun 2003, dan pernah berubah sistem pemerintahan beberapa kali, antara lain pernah jadi kerajaan, pernah jadi republik juga. Nah, yang terakhir adalah Republik Federal Yugoslavia, yang dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua, terdiri dari Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Di masa Republik Federal ini, banyak kelompok etnis membentuk populasi-populasi sendiri-sendiri, termasuk Kristen Ortodoks, Serbia, Muslim Bosnia, kemudian Kroasia Katolik, dan etnis Albania Muslim. Sampai akhirnya di tahun 91, Yugoslavia mulai pecah akibat konflik etnis, sampai akhirnya Republik Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 92, dan wilayah itu menjadi medan pertempuran. Orang-orang Serbia waktu itu akhirnya mengincar warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka, dan muncul juga kampanye pembersihan etnis. Perang Bosnia ini akhirnya merenggut sekitar 100.000 nyawa warga sipil. Yang keenam adalah Perang Saudara di Sudan.
Sekitaran 1 dekade yang lalu, pemerintah Sudan ini ternyata melakukan genosida terhadap warga sipil Darfuri dan membunuh sekitar 300.000 orang dan menyebabkan lebih dari 2 juta warganya mengungsi. Selain krisis yang berlangsung di Darfur ini tadi, pasukan di bawah komando Presiden Sudan Omar al-Bashir sudah melakukan serangan terhadap warga sipil di beberapa wilayah-wilayah sengketa dan juga di negara bagian Kordofan Selatan dan Nil Biru. Terus di tahun 2003 yang lalu, situasi pecah ketika pemerintah Sudan menangkap pemberontak di wilayah Darfur dan ini memulai akhirnya kampanye genosida terhadap warga sipil yang mengakibatkan kematian lebih dari 300.000 dan perpindahan warga dari 3 juta warga Darfur. Konflik bertahun-tahun sampai akhirnya untungnya nih di tahun 2010 akhirnya pemerintah Sudan dan pemberontak Darfuri ini menandatangani perjanjian gencatan senjata dan memulai pembicaraan damai jangka panjang yang dikenal sebagai Forum Perdamaian Doha. Yang terakhir ini baru kemarin banget dan sampai sekarang masih terus berjalan proses peradilannya, itu adalah Rohingya di Myanmar. Awalnya ada sebuah laporan oleh tim independen pencari fakta dari PBB. Secara eksplisit mereka menyatakan bahwa 6 pejabat militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida atas kampanye militer mereka terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Sampai akhirnya di tahun 2017 itu pasukan pemerintah Myanmar memimpin tindakan brutal di negara bagian tadi dan itu sebagai satu bentuk serangan balik atas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army di 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Korbannya ada sekitar 700 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sekarang, para pengungsi ini sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian di negara tetangga yaitu Bangladesh. Itu tadi ada beberapa kisah yang sudah kita simak tentang pembantaian etnis dan suku bangsa yang ada di beberapa negara-negara lain termasuk negara tetangga ASEAN dari Indonesia. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya mungkin kalau Indonesia, kira-kira dari catatan sejarah ada nggak ya pembantaian atau genosida? Kita harus cari tahu. Kalau kamu tahu kira-kira di Indonesia pernah ada atau enggak, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!